Jawaban video rekod UAS Manajemen Pemasaran 2. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Stefanus, NIM 2010417300, kelas E konversi Kutu Sibau, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pemuda. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap tahun akademik 2021-2022 mata kuliah pemasaran 2, Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampu Bapak Adi Nursalim, SEMM, CPH, CM, CS, EP. Soal UAS ini terdiri 3 bagian, yaitu soal bagian yang berkenaan dengan aktivitas kuliah, soal bagian berkenaan dengan teori-teori pemasaran, dan soal bagian berkenaan dengan video pemasaran. Sebanyak 3 link video dengan pertanyaan yang menyertainya. Bagian A berkenaan dengan aktivitas kuliah. Kuliah Manajemen Pemasaran 2 selama 1 semester ini sebanyak 14 kali pertemuan, dimulai dari tanggal 25 Maret 2022, dan kesemuanya telah saya ikuti dengan penuh. Saya berusaha untuk hadir setiap jadwal perkuliahan karena merupakan kewajiban saya selaku mahasiswa. Dan yang paling penting bagi saya adalah ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang manajemen pemasaran yang disampaikan oleh dosen melalui materi yang diberikan maupun diskusi-diskusi yang dilakukan selama proses perkuliahan. Adapun tugas-tugas yang telah saya kerjakan selama mengikuti kuliah Manajemen Pemasaran 2 adalah pertama, rangkuman materi bab 3 perencanaan strategi pemasaran. Yang kedua adalah ringkasan mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, link YouTube ringkasan materi mutu pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah ringkasan isi video tentang pelatihan Certified Service Excellence Profesional melalui Zoom Meeting. Yang kelima, tugas membuat soal manajemen pemasaran 2. Dan yang keenam adalah ringkasan isi video drama pemasaran tentang inovasi produk untuk menambah nilai kepuasan konsumen. Adapun manfaat yang diperoleh dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut adalah yang pertama, mendapatkan nilai mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan dalam ilmu manajemen pemasaran. Dan yang keempat, menambah keterampilan dalam menguasai teknologi komunikasi atau internet dengan metode perkuliahan secara daring. Adapun dampak yang dirasakan pada perilaku setelah mengikuti kuliah pemasaran 2 adalah Manajemen Pemasaran 2 adalah terjadi perubahan pola pikir dan mindset tentang pemasaran atau marketing. Kemudian dalam bisnis mengutamakan kepuasan pada pelanggan atau konsumen dengan meningkatkan mutu pelayanan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Kemudian kecenderungan untuk menerapkan ilmu manajemen pemasaran pada berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang bisnis, politik, pemerintahan, atau pelayanan publik, dan lain sebagainya. Dalam berbisnis maupun kegiatan berbagai bidang, tidak hanya mengutamakan hasil tetapi lebih pada proses mencapai tujuan dengan memperhatikan minimal 4P, yaitu product, price, place atau distribution, dan promotion. Adapun kesan-kesan selama mengikuti kuliah Manajemen Pemasaran 2 secara online dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, karena tuntutan metode daring agar bisa meningkatkan kualitas diri, terutama dalam menguasai teknologi komunikasi melalui media elektronik. Kemudian kuliah lebih efisien dan efektif dari segi biaya dan waktu. Namun metode secara daring merupakan kendala untuk kuliah tertentu. Mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam menguasai teknologi melalui media elektronik dan internet, sehingga tidak jarang ada suasana yang lucu karena gaptek alias gagap teknologi. Komunikasi dan proses pembelajaran dapat berlangsung kapan saja setiap waktu secara online, terutama oleh dosen manajemen pemasaran. Adapun tanggapan saya terhadap rencana kuliah secara offline untuk kedepannya adalah menyambut dengan baik, mengingat ada hal-hal dalam kuliah yang memerlukan metode secara tatap muka secara langsung, terutama yang bersifat praktek dalam perkuliahan untuk meningkatkan keterampilan.
Kemudian ingat situasi pandemi COVID-19 sudah tidak begitu mengkhawatirkan lagi karena tingkat daya tahan atau imunitas sudah meningkat dengan adanya vaksin COVID-19. Namun perlu tetap waspada dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dengan kuliah offline, sosialisasi antara mahasiswa dan juga dengan dosen dan staf kampus bisa lebih intensif sehingga adanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Kemudian kita masuki soal bagian kedua atau bagian B berkenaan dengan teori-teori pemasaran yang sudah dipelajari. Bila ditanya tentang 3 komponen penting dalam pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kepuasan konsumen, maka ketiga komponen tersebut adalah yang pertama strategi pelayanan. Dengan strategi yang fokus pada pelayanan bisnis, dapat mengkomunikasikan ide-ide kreatif dengan cara yang lebih nyata dan meyakinkan. Pendekatan tersebut juga membuat bisnis bisa menawarkan layanan yang tepat bagi konsumen. Layanan juga dapat diberikan pada waktu yang tepat, ditambah dengan sedikit proses trial and error. Pada akhirnya, bisnis akan bisa menghadirkan pelayanan yang memikat konsumen sehingga terus datang kembali. Dan yang kedua adalah performa layanan. Pelatihan, pemberdayaan, dan penghargaan merupakan 3 elemen penting yang memengaruhi performa. Selanjutnya akan mengantarkan bisnis pada tercapainya kualitas pelayanan yang prima. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pengalaman konsumen. Perlu melacak dan mengukur customer experience. Inilah satu-satunya cara untuk mengevaluasi secara akurat kualitas penyampaian suatu layanan dan meningkatkannya. Bagaimana untuk mengukur kepuasan pelanggan sehingga bisa menganalisis bagian yang sudah baik dan bagian yang perlu ditingkatkan, yaitu dengan melakukan analisis survei kepuasan pelanggan. Buatlah survei kepuasan pelanggan secara rutin. Adapun prediksi karir dan tren digital marketing tahun 2022 dapat diprediksi sebagai berikut. Yang pertama adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan mengambil alih beberapa pekerjaan. Prediksi tren digital marketing selama ini ialah artificial intelligence atau biasa kita ketahui sebagai kecerdasan buatan dapat menganalisis perilaku konsumen dan pola pencarian, manfaatkan data dari platform media sosial dan posting blog untuk membantu bisnis memahami bagaimana pengguna dan pelanggan menemukan produk dan layanan mereka. Kemudian yang kedua adalah programmatic advertising atau iklan terprogram. Prediksi tren digital marketing selanjutnya adalah membuat iklan terprogram atau programmatic advertising, berarti menggunakan artificial intelligence untuk mengotomatisasikan pembelian iklan sehingga kamu dapat menerapkan audiens yang lebih spesifik. Selanjutnya adalah chatbot. Teknologi berbasis artificial intelligence ini menggunakan pesan instan untuk mengobrol secara real time, siang atau malam dengan pelanggan atau pengunjung situs Anda. Kemudian personalisasi. Jika kamu ingin menonjol di tahun 2022, kamu perlu mempersonalisasi pemasaran, dan itu berarti konten, produk, mail, dan lainnya yang dipersonalisasi. Dengan ketersediaan data seperti riwayat pembelian, perilaku konsumen, dan tautan yang diklik, konten custom tidak pernah semudah ini. Bahkan 96% marketer percaya bahwa personalisasi memajukan hubungan pelanggan. Dengan kata lain, pilar digital marketing dan konten marketing harus terintegrasi. Kemudian yang terakhir adalah video marketing. Untuk mendapatkan engagement yang lebih tinggi dengan video marketing, dapat membuat post video atau memulai siaran langsung di Facebook, Instagram, atau launching. Tak hanya di YouTube saja, video langsung mendapatkan popularitas dengan sejumlah besar bisnis yang menggunakannya untuk wawancara, demo produk, dan sekilas peristiwa kehidupan di kantor, bagaimana produk dibuat, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan product price distribution and promotion, yaitu dapat dijelaskan produk mengacu pada barang yang sebenarnya sedang dijual, atau produk harus memberikan tingkat kinerja minimum, jika tidak
mempersembahkan karya terbaik pada elemen lain dari bauran pemasaran tidak akan ada gunanya. Kemudian price mengacu pada nilai yang diberikan atau harga suatu produk. Ini tergantung pada biaya produksi, target segmen, kemampuan pasar untuk membayar, penawaran permintaan, dan sejumlah faktor langsung dan tidak langsung lainnya. Ada beberapa jenis strategi penetapan harga, masing-masing terkait dengan rencana bisnis keseluruhan. Penetapan harga juga dapat digunakan sebagai demarkasi untuk membedakan dan meningkatkan citra suatu produk. Kemudian distribution atau place mengacu pada tempat penjualan dalam setiap industri menarik perhatian konsumen dan membuatnya mudah untuk membelinya. Adalah tujuan utama dari strategi distribusi atau tempat yang baik. Pengecer membayar premi untuk lokasi yang tepat. Kemudian promotion. Ini mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk atau layanan diketahui oleh pengguna dan diperdagangkan. Ini dapat mencakup iklan dari mulut ke mulut, laporan pers, insentif, komisi, dan penghargaan untuk perdagangan. Ini juga dapat mencakup skema konsumen, pemasaran langsung, kontes, dan hadiah. Dalam melakukan bisnis, hal terpenting adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Mengapa demikian? Dalam membangun sebuah usaha yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, maka akan menjadi pelanggan yang loyal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. Kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau layanan mampu menciptakan manfaat jangka panjang, termasuk promosi dari mulut ke mulut yang positif dan loyalitas pelanggan. Jika ditanya 8 dimensi mutu, yaitu terdiri dari penampilan, performan, fitur atau feature, keandalan, reliability, kesesuaian, konforman, daya tahan, durability, kemampuan pelayanan, serviceability, estetika atau estetik, mutu yang dirasakan atau perceived quality. Adapun 4 manfaat yang didapatkan dalam program menjaga mutu adalah yang pertama meningkatkan efektivitas pelayanan, kemudian meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan, dan yang keempat melindungi pelaksanaan pelayanan dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Adapun yang dimaksud dengan ekuitas merek adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu, nama dan atau simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa, baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Adapun keunggulan dan kekurangan dari perluasan ekuitas merek adalah keunggulannya atau kelebihan saat melakukan perluasan merek yaitu meningkatkan ekuitas merek atau ekuitas brand, yaitu memperkenalkan produk baru dari kategori berbeda di bawah naungan brand inti yang sama akan membantu dan meningkatkan brand di mata pelanggan. Brand Anda berpeluang terlihat oleh audiens yang lebih luas. Akhirnya ekuitas pun jadi meningkat. Kemudian meningkatkan peluang produk baru lebih mudah diterima. Meningkatnya brand awareness terhadap merek yang ada dapat menciptakan keinginan bagi konsumen untuk mencoba dan menerima produk baru yang kita tawarkan. Apabila kalau konsumen telah memiliki pengalaman yang baik selama menggunakan dan memiliki produk-produk Anda tersebut sebelumnya. Kemudian meningkatkan brand image. Saat Anda meluncurkan produk baru dengan pesan dan janji merek dasar yang sama, maka brand image akan turut meningkat. Akhirnya pelanggan pun mulai percaya pada merek terbaru Anda. Kemudian biaya pengembangan brand baru lebih hemat. Itu manfaat selanjutnya. Biaya untuk melakukan pengembangan brand terutama tentunya tidak sedikit. Ada budget marketing dan promosi digital yang umumnya tak terbatas. Nah, perluasan merek dan turut membantu menghemat biaya pemasaran dan promosi. Mengapa bisa begitu? Karena platform yang sama atau digunakan sebelumnya dapat kita pakai kembali untuk mempromosikan kedua produk. Proses digital marketing pun bisa lebih efisien.
Kemudian kekurangan atau kelemahan dari perluasan identitas merek adalah yang pertama dapat menyebabkan delusi merek. Delusi merek atau brand delusion adalah melemahnya kekuatan varian brand akibat penggunaan yang berlebihan. Hal seperti ini bisa terjadi saat perusahaan menggunakan strategi brand extension pada tiap industri. Di saat yang sama, Anda tidak mempertimbangkan relevansi antara produk yang sudah ada dengan produk terbaru, sehingga berakibat pelanggan pun mengalami kebingungan. Kemudian kerugian yang berikutnya adalah merusak brand image atau kelemahan berikutnya, merusak brand image yang sudah ada. Jika spin-off yang Anda lakukan tidak dapat memenuhi harapan target konsumen yang hendak Anda bidik, atau akibat penerapan strategi posisi produk baru menjadi merah, maka brand image yang ada dan populer saat ini akan turut terpengaruh. Kemudian kita memasuki untuk soal bagian C, yaitu berkenaan dengan video pemasaran. Jawaban atas pertanyaan yang menyertainya adalah yang pertama adalah video berjudul "Ini Dia Prediksi Karir dan Tren Digital Marketing di Tahun 2022" dengan pembicara adalah Mandi Purwahartono dan Andin Rahmana. Yang dibicarakan dalam video tersebut adalah prediksi karir dan tren digital di tahun 2022. Kemudian sosial media dan konten, performan marketing, berupa iklan dan lain-lain. Kemudian officer marketing, itu chief digital officer. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan digital marketer kalau ingin memiliki karir yang bagus. Kemudian prediksi karir digital marketing pada tahun 2022, yaitu yang pertama adalah video dan audio jadi primadona. Kemudian omnichannel dan marketing automation. Kemudian yang perlu dipersiapkan di digital marketer kalau ingin memiliki karir bagus tahun 2022, yaitu yang akan membentuk kita adalah experience, kemudian mampu melakukan analisa, kemudian dan pada akhirnya kita akan dinilai dari hasil karya kita. Makin banyak pemainnya sehingga tinggi skillnya yang harus kita asah terus, yaitu di dalam mengoperasikan digital marketing dalam pemasaran. Dan dengan digital marketing tentu akan lebih efektif dan masif karena banyak jangkauan dan lebih luas dan tidak mengenal batas waktu. Adapun pelajaran yang didapat setelah menonton video tersebut adalah digital marketing lebih efektif dan masif dalam pemasaran produk. Kemudian prospek karir digital marketing ke depan sangat berpeluang menghasilkan salary. Persaingan dalam digital marketing semakin ketat. Untuk itu perlu mengasah skill, meningkatkan kemampuan analisis dan experience. 4. Yang didapat, timbulnya pemahaman tentang pentingnya digital marketing terhadap produk dan layanan di era persaingan digital sekarang dan masa depan. Kemudian cara menerapkan teori-teori yang disampaikan, yaitu dengan membuat konten dan medsos sebagai media digital marketing agar bersaing di era masa depan berupa video, omnichannel maupun marketing automation. Video yang kedua berjudul 9 Tren Strategi Digital Marketing tahun 2021 untuk mendukung branding dan promosi bisnis Anda. Pembicara adalah Desiana Andar M. Yang dibicarakan dalam video tersebut adalah tren strategi digital marketing tahun 2021 dengan video marketing, streaming video, ternyata pada tahun 2019 adalah 80% dan 96% konsumen menggunakan video untuk menentukan pembelian produk. Yang kedua adalah user generated content. Kemudian yang ketiga content marketing. Kemudian micro influencer, social media marketing, dan yang keenam strategi SEO. Yang ketujuh geofencing teknologi, yaitu dengan notifikasi promo bisnis pada suatu wilayah. Kemudian e-commerce atau lewat katalog mencari suatu brand produk. Kemudian omnichannel marketing, yaitu praktek pemasaran menggunakan banyak platform. Adapun pelajaran yang didapat setelah menonton video tersebut adalah strategi digital marketing merupakan strategi pemasaran produk yang ampuh, terutama jangkauan yang luas pada pelanggan potensial.
Adapun manfaat yang didapat adanya pemahaman tentang digital marketing sebagai salah satu strategi marketing yang handal. Cara menerapkan teori-teori yang disampaikan yaitu dengan menerapkan strategi digital marketing terhadap produk yang dihasilkan dengan meningkatkan keterampilan menggunakan digital marketing. Kemudian video yang ketiga berjudul Strategi Penetapan Harga atau Psikologi Bisnis. Pembicara adalah Agung Adimas. Yang dibicarakan dalam video tersebut adalah tip menentukan harga jual. 95% keputusan pembelian terjadi di alam bawah sadar. Menurut Gerald Chapman, teknik menjual berkaitan erat dengan kemampuan seseorang atau sebuah perusahaan untuk mempengaruhi pikiran orang lain agar membeli produk yang dijualnya. Psikologis pricing atau harga psikologis adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Dalam penerapannya, harga psikologis memperhatikan beberapa teori yaitu kerugian lebih berarti daripada keuntungan. Dalam teknik penjualan perlu menambahkan harga umpan. Adapun pelajaran yang dapat setelah menonton video tersebut adalah jangan mudah terjebak atau terpengaruh oleh perbedaan harga. Perbedaan harga sangat berpengaruh pada keputusan pembelian produk. Manfaat yang didapat yaitu dalam membeli produk lebih bijaksana lagi. Jangan hanya memperhitungkan kerugian tetapi juga keuntungan yang didapat dari membeli produk tersebut. Cara menerapkan teori-teori yang disampaikan yaitu yang pertama membuat harga umpan untuk memudahkan pembeli mengambil keputusan membeli produk. Kemudian membuat perbedaan harga produk walaupun hanya sedikit saja agar pembeli membeli produk yang lebih murah. Demikian video rekod jawaban UAS Manajemen Pemasaran 2 yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih.